warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Rizky Kebayu dengan NIM K71211080 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Video kreatif pembelajaran ini disusun untuk memenuhi tugas akhir pengenalan lapangan persekolahan yang bertempat di SD Negeri 2 Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu materi teks eksplanasi. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar tentang teks eksplanasi? Apa kira-kira teks eksplanasi itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama pengertian teks eksplanasi, yang kedua fungsi teks eksplanasi, yang ketiga ciri-ciri teks eksplanasi, lalu yang keempat struktur teks eksplanasi, dan yang kelima menulis ringkasan teks eksplanasi. Anak-anak, coba kalian perhatikan fenomena yang terjadi pada gambar di atas. Kira-kira fenomena apa ya yang terjadi? Ya, betul sekali. Jadi, pada gambar di atas yaitu terdapat fenomena banjir. Anak-anak pernah mengamati terjadinya banjir? Kira-kira apa ya penyebabnya? Jadi anak-anak, sebuah teks yang menjelaskan tentang informasi mengenai proses terjadinya sesuatu ataupun sebab akibat dari terjadinya sesuatu fenomena atau peristiwa itu disebut juga sebagai teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini dapat membahas suatu fenomena alam ataupun keadaan sosial. Fenomena alam yang dibahas misalnya gerhana bulan, gunung meletus, dan gempa bumi. Sedangkan fenomena sosial mencakup kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti terjadinya konflik antar masyarakat, keragaman batik di berbagai daerah, ataupun meningkatnya toko-toko online. Nah anak-anak, kira-kira apa ya fungsi dari teks eksplanasi itu? Jadi, teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Nah, teks eksplanasi ini berguna untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Nah, informasi yang ada pada teks eksplanasi itu diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan ataupun keadaan yang sebenarnya dan bukan merupakan sebuah karangan. Selanjutnya yang kedua yaitu membahas suatu peristiwa yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Maksudnya yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi itu dapat dijelaskan secara ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat informatif, di mana teks eksplanasi ini berisi tentang informasi-informasi tentang suatu peristiwa ataupun fenomena. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Nah, apa saja ya struktur yang ada pada teks eksplanasi itu? Yang pertama yaitu pernyataan umum. Jadi, pada bagian pernyataan umum ini menjelaskan tentang gambaran umum, suatu fenomena atau peristiwa yang akan dibahas. Nah, pada bagian ini biasanya berisi tentang definisi, latar belakang, ataupun keadaan umum dari fenomena yang akan dibahas. Struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Pada bagian ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Jadi pada bagian deretan penjelas ini berisi tentang rangkaian peristiwa, tentang mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Nah, struktur yang terakhir yaitu interpretasi. Apa itu interpretasi? Jadi pada bagian interpretasi ini berisi tentang pendapat penulis mengenai kesimpulan dari fenomena yang sedang dibahas. Oke anak-anak, supaya kalian lebih paham, sekarang coba kalian perhatikan contoh teks eksplanasi yaitu peristiwa tsunami.
Kemudian setelah itu kita identifikasi bagian-bagian yang ada pada teks tersebut. Pada paragraf pertama termasuk pernyataan umum, karena berisi penjelasan tentang definisi dan juga keadaan umum dari peristiwa tsunami. Kemudian, pada paragraf kedua termasuk deretan penjelas, karena berisi tentang penyebab terbentuknya tsunami, yaitu pergeseran lempeng ataupun letusan gunung berapi di dasar laut. Kemudian, terakhir, paragraf ketiga termasuk interpretasi. Nah, pada bagian ini, penulis membuat kesimpulan tentang fenomena tsunami. Nah, anak-anak, teks eksplanasi itu memuat data-data yang lengkap, sehingga teksnya menjadi cukup panjang. Ketika kita ingin menyajikan gagasan sekaligus bagian-bagian penting dari teks eksplanasi, supaya pembaca itu lebih cepat paham, kita bisa merangkumnya menjadi sebuah ringkasan. Nah, bagaimana caranya? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat kita gunakan dalam menulis ringkasan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks. Nah, untuk memahami isi teks, langkah yang pertama yang harus kita lakukan tentunya membaca secara keseluruhan. Jadi, isi dari teks semacam ini biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Lalu yang kedua yaitu mencari gagasan utama. Nah, selanjutnya kita itu harus menentukan gagasan utama dari teks yang kita baca. Jadi, gagasan utama itu adalah ide pokok dari suatu paragraf. Setelah anak-anak mencari gagasan utama, langkah yang ketiga yaitu membuat kerangka teks. Nah, pada langkah ini anak-anak mulai menulis ringkasan. Jadi, setelah menemukan gagasan utama dari suatu paragraf, kita bisa memulai menulis rangkuman atau ringkasan. Salah satu cara agar dapat menyertakan gagasan utama adalah dengan memasukkan kalimat-kalimat yang mendukung gagasan teks. Jadi dalam menulis ringkasan itu, gagasan utama juga turut disertakan dalam rangkuman ataupun ringkasan. Lalu langkah yang terakhir yaitu merevisi atau memeriksa kembali sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi pada langkah terakhir, kita perlu membaca kembali rangkuman yang telah kita buat. Jadi kita juga perlu mengecek penulisan kita, seperti misalkan ada kesalahan penulisan atau ejaan. Jadi kita bisa menggunakan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya tidak ada kesalahan. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberi contoh ringkasan teks eksplanasi tentang pelangi. Jadi di sini Ibu mengambil satu paragraf tentang teks eksplanasi yang berjudul pelangi. Kemudian setelah itu di sini juga ada contoh kalimat ringkasannya. Jadi kalimat ringkasannya itu lebih singkat. Oke, anak-anak kelas 6, jadi kalian telah mempelajari materi tentang teks eksplanasi, mulai dari pengertian, kemudian fungsi dari teks eksplanasi, lalu ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian apa saja struktur teks eksplanasi, dan juga kalian telah belajar tentang tata cara ataupun langkah-langkah dalam menulis ringkasan teks eksplanasi. Kemudian setelah ini Ibu akan menayangkan video penggunaan media kreatif tentang teks eksplanasi. Nah, pada bagian depan media ini terdapat berbagai materi tentang teks eksplanasi, mulai dari pengertian, fungsi, ciri-ciri, kemudian ada struktur teks eksplanasi, dan juga pada bagian bawah terdapat langkah-langkah dalam menulis ringkasan teks eksplanasi. Anak-anak, jadi selanjutnya pada media yang telah Ibu buat ini memanfaatkan kedua bagian, yaitu bagian depan dan belakang, dimana kemudian di bagian belakang itu terdapat
sebuah permainan atau mini game untuk latihan soal tentang teks eksplanasi, di mana di sini terdapat beberapa amplop yang berisi soal-soal tentang teks eksplanasi. Nah, untuk cara bermainnya, kita dapat bermain secara berkelompok. Di sini ibu akan membagi 4 kelompok, di mana nanti perwakilan kelompoknya itu maju ke depan untuk mengambil undian. Nah, undiannya ini dapat kita ambil dari stick yang ada di bawah. Nah, contohnya di sini ibu mengambil stick yang nomornya itu nomor 2. Jadi, nomor yang ada pada stick ini adalah nomor yang akan kita pilih untuk mengambil soal yang ada pada amplop. Di sini stick bernomor 2. Maka kita ambil soal yang ada pada amplop nomor 2. Nah, contohnya di sini yaitu ini sudah ada soal. Sebutkan apa saja struktur teks eksplanasi. Nah, nanti perwakilan kelompok yang maju itu harus menjawab soal yang sudah didapatkan. Nah, begitupun selanjutnya untuk kelompok lain nanti bisa mengambil 1 stick dan kemudian mengambil soal sesuai dengan yang ada pada amplop. Oke anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!